Karena kalau kita berharap pemerintah, sulit Pak. Ya bayangkan ya, ini grup bisa sampai tidak terdeteksi oleh polisi cyber kan luar biasa Pak. Ini kan hal yang apa ya, yang membuat masyarakat pasti menjadi resah Pak. Saya aja waktu tahu berita ini rada geli Pak. Kok bisa kejadian? Padahal kan negara kita ini ada negara yang religius Pak. Oh, saya rada gila banget baru beli. Iya benar. Rada gila ya fenomena ini, tapi kejadian di suatu negara yang religius katanya. Iya. Kita kan mayoritas umat Muslim Pak. Umat Muslim kan sangat menjunjung tinggi Pak, yang namanya etika, akhlak, ya adab. Nah, tetapi kok hal ini bisa sampai kejadian juga? Nah, berarti kan ada yang salah Pak. Kalau memang benar ini kejadian Pak ya, bukan pengalian isu Pak ya. Nah, ini yang kita harus cermati bersama-sama Pak. Kalau misalnya Pak di suatu negara religius sampai hal ini benar kejadian, pasti ada yang salah Pak sama pendidikan agama kita. Ya. Kita melihat masalah ini Pak, itu seharusnya dari sudut pandang agama terlebih dahulu. Karena apa? Karena agama ini kan sebagai tameng Pak, agar hal-hal seperti ini nggak kejadian. Nah, kalau misalnya pendidikan agama sampai tidak bisa menjadi tameng, Pak, berarti kita harus bergantung kepada siapa lagi? Kan nggak mungkin, Pak. Misalnya, di agama mengajarkan kita yang aneh-aneh nggak mungkin, kan? Ya bertentangan itu pasti. Pasti bertentangan, Pak. Nggak akan ada, Pak, ajaran agama dimanapun juga yang mengajarkan kepada penganut agamanya hal yang aneh-aneh, Pak. Ya, meskipun apa ya, agama yang istilahnya jarang kita dengar misalnya, nggak mungkin mereka mengajarkan penganutnya itu untuk berbuat yang istilahnya absurd banget. Ya kecuali emang agama yang ngada-ngada, kan ada juga tuh agama yang mengadi-ngadi itu. Itu sekte sesat, ya, Pak. sekte sesat itu. Ya, ya. Ya. Kalau sekte sesat, ya itu nggak aneh. Pasti mereka ngajarin yang aneh-aneh. Ya, namanya aja udah ngada-ngada kan, iya. Sesat kan. Tapi kalau kita bicara mengenai agama yang umum ada di masyarakat, meskipun kita jarang mendengar Pak ya, nama agama tersebut, saya yakin Pak, dia nggak akan mengajarkan yang aneh-aneh kepada penganut agamanya. Karena mereka pasti punya Tuhan Pak. Ya meskipun siapapun nama Tuhannya, ya nggak mungkin Pak, Tuhan mengajarkan kepada hambanya untuk berlaku yang layaknya kayak binatang. Ini udah benar kayak binatang banget, Pak. Malah lebih parah menurut saya, Pak. Nah itu, binatang aja kan nggak ada yang menjual anaknya, Pak. Jadi mereka akan melindungi kalau sampai anaknya ada yang mau mendekati atau mau merekam gitu itu. Benar. Ya kita kan selalu beranggapan bahwa harimau itu binatang buas. Tapi nggak mungkin, Pak. Harimau itu menjual anaknya, Pak. Masih bayi lagi. Nggak mungkin. Ya. Nah, ini yang harus kita pikirkan, Pak, secara dalam. Makanya Pak, kalau saya berharap gitu ya, model pendidikan agama kita itu harus memberikan pemahaman Pak kepada penganut agamanya. Karena apa? Agar kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita nggak cuma jago di hafalan saja Pak. Terus yang kita hafal juga kita nggak paham lagi. Akhirnya buat apa Pak kita belajar agama? Ujung-ujungnya kalau misalnya kita hanya sekedar jago di hafalan saja, tapi kita tidak bisa mengimplementasi ilmu agama yang kita pelajari. Nah, memahamkan agama, Pak, itu harus sejak usia sedini mungkin. Nggak bisa, Pak, nanti aja deh. Kita fokus aja kepada hafalan, ya, pas kita masih kecil, karena kita masih kecil ini, otak kita masih fresh-freshnya, ya udah kita jejelin aja semuanya dengan hafalan. Ya, nanti pemahaman nanti, kalau anak kita ini sudah menjelang dewasa, ya nggak bisa, Pak. Karena hafalan dan pemahaman dan praktek itu harus dalam satu kesatuan waktu, Pak. Satu kerangka. Nah, nggak bisa, Pak. Kita pisah-pisah dalam kita belajar agama. Ini yang terjadi kan sama diri saya, Pak. Dulu waktu saya dimasukkan sama orang tua saya, Pak, ke suatu institusi sekolah agama, ya, yang terbesar, ya, salah swasta, satu, ya. Di Indonesia, Pak, saya merasa bahwa ini kok pendidikan agama begini ya, semuanya
hanya serba hafalan. Gue nggak paham nih apa yang gue hafalin. Terus hal-hal dalam hal penerapan ilmu agama kok saya lihat banyak ancaman ya. Nah ini kan akhirnya saya merasa kok belajar agama makin kesini makin jadi beban ya. Nah seharusnya kan belajar agama itu memudahkan umat manusia Pak untuk mempraktekannya. Tapi kalau ini menjadi beban bagaimana Pak? Jadi kalau saya Pak dalam melihat fenomena seperti ini, apalagi kita adalah negara, ya salah satu negara Pak yang memiliki umat Islam terbesar di dunia, sangat absurd Pak kalau ini sampai kejadian di negara kita Pak. Karena menurut saya sangat mustahil Pak. Masa sih istilahnya segila-gilanya manusia Pak yang punya agama kok berani-beraninya Pak melakukan hal seperti ini. Kenapa Pak? Saya nggak mau nonton ini ya video yang saya send ke Pak Hafi. Saya jijik Pak. Ya, makanya saya suruh Pak Hafi nonton. Curang ya. Curang. Iya, saya geli Pak melihatnya. Udah saking nggak masuk akalnya gitu ya. Iya, iya. Ya makanya harapan saya ini pengalian isu Pak. Mudah-mudahan. Iya. Itu jelek, sama-sama jelek juga itu. Ya tapi lebih baik Pak. Ya masih mending ya. Masih mending ya. Setidaknya tidak nyata ya. Ya kalau saya kenapa bilang lebih baik, karena ini memang benar-benar nggak kejadian Pak. Karena kalau sampai ini benar-benar kejadian, berapa gilanya kita Pak? Iya. Ya orang-orang itulah, bukan kita. Enggak, maksudku ini bisa sampai kejadian di masyarakat yang katanya Pak, kita adalah umat yang religius. Kalau misalnya gini, ini masalah pendidikan agama juga ya. Mungkin nggak para, ya at least ya 32.000 member itu tuh, manusia-manusia bejat bin sakit itu dia bukan nggak tahu kalau itu salah. Dia tahu kalau itu salah. Tapi namanya juga udah manusia yang udah dikuasai hawa nafsu, udah kebinatangan, kesetanan dan sebagainya gitu yang saya sendiri juga sulit menjelaskan apa penyebabnya gitu. Jadi bukannya dia nggak tahu kalau apa yang dia lakukan itu salah, mungkin nggak? Ya bisa aja sih Pak, bisa aja. Cuman kan kadang sesuatu yang mustahil bisa terjadi Pak, kalau sampai kejadian juga. Apalagi ini dilakukan oleh begitu banyaknya manusia Pak ya. Ini cukup aneh Pak, karena saya nggak bisa ini Pak ya memberikan suatu analisa Pak ya, karena kita belum tahu nih penyelidikan dari polisi bagaimana, hasil akhirnya bagaimana. Kalau kita ini Pak hanya sekedar memberikan statement, saya takut kira-kira Pak. Ya, kalau tadi saya bilang mungkin saja bisa terjadi, karena yang namanya manusia Pak ya. Kita kan nggak lepas dari yang namanya godaan setan Pak ya. Ya setan ini bisa bentuknya setan beneran, bisa bentuknya manusia lagi. Nah jadi memang manusia ketika hidup di dunia ini diserang dari segala arah Pak. Tapi bagaimana nih kita bisa membentengi diri kita pribadi, yaitu ya dengan agama Pak, nggak ada yang lain. Makanya saya bingung kalau misalnya fokus pendidikan anak-anak kita ini misalnya pendidikan akademis doang. Kok kita nggak lebih mengutamakan pendidikan agama? Tapi pendidikan agama yang bagaimana dulu, Pak? Ya. Karena sekolah agama juga banyak sebetulnya. Kan? Iya. Kan kita sering dengar Pak kejadian-kejadian ya di sekolah-sekolah yang genrenya agama. Ada juga pelecehan seksual gitu. Apalagi yang sampai menginap. Ini kan juga sebenarnya absurd juga, Pak. Yang kita kadang mikir ini kok bisa terjadi. Iya. Ya hampir seabsurd inilah. Tetap ini nggak masuk akal itu kayaknya. Nah, itulah yang membuktikan bahwa fenomena ini bisa aja kejadian, Pak. Ya karena kan di sekolah yang genrenya agama saja bisa kejadian. Iya, ya. Padahal mereka sudah ngomong sehari-hari berkaitan dengan dunia agama. Bukan yang nggak tahu gitu kan? Iya. Kalau saya pikir Pak, kalau saya boleh beranalisa, ini kayaknya ada kesalahan Pak dalam kita memberikan pendidikan agama. How to-nya yang salah Pak. Ya makanya ini sebenarnya PR Pak bagi ya saya nggak tahu Pak siapa sih yang bikin kurikulum pendidikan agama, apakah Kementerian Agama kah ya atau Kementerian Pendidikan kah, saya nggak begitu paham Pak. Ini harus kita ubah Pak pendekatan kita dalam memberikan pendidikan agama kepada anak-anak kita.
Karena kalau kita tidak berusaha Pak mendidik agama yang benar kepada anak-anak kita Pak sejak usia mereka sedini mungkin, sulit Pak kita nggak menemui fenomena-fenomena seperti ini. Karena kan di dalam Al-Quran saja Tuhan tuh sampai menyamakan manusia dengan binatang ternak Pak. Manusia yang istilahnya hatinya itu sudah apa ya? Tertutup. Sudah tertutup, sudah terkunci. Tapi bukannya mengunci Tuhan, tapi diri dia sendiri, Pak. Ya. Karena apa? Ya mungkin sudah di dalam dirinya itu penuh dengan hal-hal yang nggak benar gitu, Pak. Udah akumulasi ke segala macam keburukan ya. Iya. Akhirnya dia jadi sulit, Pak, untuk keluar melihat cahaya yang terang, Pak. Nah, jadi ini Pak, maksud saya. Makanya pentingnya Pak ya, kita sebagai orang tua, kita mulai dari orang tua dulu deh. Kita nggak usah menyalahkan misalnya pemerintah, menyalahkan Kementerian Pendidikan, menyalahkan Kementerian Agama, karena itu di luar kuasa kita Pak. Ya, tapi kita harus fokus terhadap keluarga kita masing-masing dulu. Ya, terutama kita harus memainkan peran kita sebagai orang tua untuk melindungi ya keluarga inti kita dulu, Pak. Karena bagaimana kita pengen menyalahkan pihak luar kalau itu nggak menyelesaikan masalah, Pak. Ya, insya Allah, Pak, kalau kita sebagai orang tua mau mendidik anak-anak kita secara langsung, terutama pendidikan agamanya ya. Nah, tapi orang tua juga jangan salah kaprah. Saya kan bukan ustadz. Bagaimana saya bisa ngajarin agama? Yang bilang lu ustadz siapa? Emang memberikan pendidikan agama itu harus kita hafal 30 juz dulu misalnya? Kan bisa Pak, dari adab dulu, akhlak dulu, hal apa yang kita tahu dulu, dan kita harus menjadi role modelnya dulu. Memberi contoh. Memberikan contohnya dulu. Ini kan suatu hal yang kita bisa kerjakan, tapi pertanyaannya kita mau nggak? Nah, jadi itu sih Pak kuncinya. Enakan nitipin Pak ya kalau gini, tolong ya, anak saya dididik. Benar Pak. Lebih enak gitu ya. Benar Pak. Akhirnya pas kita nitipin anak, ya kita harus mau Pak mengambil konsekuensinya. Ya kalau terjadi apa-apa, ya kita jangan nyalain siapa-siapa Pak. Ini kesalahan kita kok sebagai orang tua. Yang maunya serba instan, maunya kita nggak disusahin. Ya kalau kita nggak mau disusahin, ya ngapain kita punya anak Pak? Masalahnya. Ada lagi Pak yang ingin kita bahas? Oke. Baik, Sobat Beyond Education, semoga apa yang kita bahas dari awal hingga akhir ada hal yang teman-teman bisa petik ya, manfaatnya. Karena memang makin ke sini fenomena yang terjadi di masyarakat itu bukan sesuatu yang membanggakan, malah kita jadinya was-was. Tapi saya yakin kalau Sobat Beyond Education ini adalah manusia-manusia yang cerdas, hingga kita bisa melindungi keluarga kita masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.